ibadah ini. Shalom. Shalom semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di tempat ini maupun di rumah. Apa kabarnya hari ini? Haleluya. Ini minggu keempat apa minggu kelima ya Bapak Ibu? Amin. Kita tetap semangat Bapak Ibu karena ini adalah ibadah penutupan tahun. Yuk kita semangat, kita sukacita terus. Kita mau menyembah lebih dalam, memuji nama Tuhan untuk mempersiapkan hati kita menyambut tahun depan yang lebih dahsyat lagi oleh Tuhan. Amin. Yuk, saya mau undang bangkit berdiri Bapak Ibu di tempat ini. Juga baik di rumah, yuk mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah lebih dalam hadirat Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita sembah Dia. Terlebih dahulu kita muliakan, masuk dalam hadiratnya lebih dalam lagi. Haleluya. Yesus, kami sembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih-Mu Tuhan tidak pernah putus dalam setiap pribadi kami. Setiap penyertaan-Mu Tuhan menyertai kami pribadi lepas pribadi sepanjang hari kami hingga sampai penutupan tahun ini Tuhan. Kami merasakan sukacita dalam-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Kita bawakan satu pujian ini. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu. Katakan setiap hari, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidup. Sekali lagi sama-sama katakan setiap hari. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidup. Sama-sama katakan Yesus, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Sekali lagi kita akan pujian ini lebih dalam lagi dari awal Bapak Ibu Saudara. Katakan setiap hari, setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Sekali lagi kita sembah Dia setiap hari. Setiap hari
sama-sama panggil Yesus. Yesus, kami cintamu lebih dari segalanya Tuhan. Segalanya ada hanya Yesus. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih keras lagi, panggil nama Yesus. Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi sama-sama panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kami cinta Kau lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari segala yang ada, hanya Yesus. Yesus, Kau segalanya baik. Jemaat lebih antusias, mari lebih menyembah lebih dalam, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus. Yesus, Kau segalanya baik. Sekali lagi panggil Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami Yesus. Kau segalanya bagiku. Kami sembah-Mu Yesus, kami muliakan Kau. Haleluya, Kau yang layak kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu, kasih-Mu yang sempurna bagi hidup kami Tuhan. Sehingga di penghujung tahun ini Tuhan, kami boleh berada bersama Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang dapat kami balaskan Tuhan. Kami cinta lebih dalam Tuhan padamu, lebih dari segalanya Tuhan. Hanya ini yang dapat kami balaskan. Kami menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita panggil nama Yesus Tuhan. Yesus, oh Yesus, katakan ku cinta Kau lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari segala yang ada, hanya Yesus. Yesus, Kau segalanya baik. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Dan saat ini kami mau bersuka cita bersama Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami siap bersuka cita. Kami yang siap sama-sama katakan
Amin. Haleluya. Yuk. Siap bersuka cita Bapak Ibu teman-teman semua? Yuk. Kita mau naikkan rasa syukur kita dengan pujian ini. Engkau ajaib Tuhan bagi setiap kami. Amin. Engkau ajaib. Sama-sama katakan, terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Memegang bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak kuasa memisah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Mari nyanyikan dari awal Bapak Ibu, lebih semangat lagi. Amin. Yuk sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Layak ditinggikan. Semuanya ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Yesus Kaulah Raja mulia. Puji memuji Tuhan, haleluya. Sama-sama kita katakan, ajaib Kau Tuhan, Kau ajaib bagi kami. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau adalah sumber kemenangan kami Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Yesus Kaulah. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan, Raja mulia. Haleluya. Kaulah Raja mulia bagi kami Tuhan. Haleluya. Kaulah yang berkuasa, yang memerintah bagi setiap kami sehingga kami ada sampai saat ini. Amin. Amin. Ya, saya persilakan duduk Bapak Ibu teman-teman semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan kita hanya sekali Bapak Ibu. Mari kita persiapkan yang terbaik untuk memperbesar kerajaan Tuhan di tempat ini maupun di luar.
Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop, mohon angkat tangannya biar Aster yang membagikan amplopnya. Sudah dapat semua. Dan untuk amplopnya, pengumuman untuk amplop jangan ditempel dan jangan dilipat ya Bapak Ibu. Amin. Karena akan dipakai untuk hari berikutnya. Ya, untuk doa persembahan saya undang maju ke depan Bapak Wawi, dan yang membawa kantong persembahan saya persilakan maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan yang boleh hadir, kan berkat kau jamah Tuhan, tangan-tanganmu Tuhan. Sebentar lagi kita ngasih yang terbaik Tuhan. Berkati juga Tuhan yang memberi, di dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur, haleluya, amin. Hambanya sambil kantong persembahan berjalan, mari kita angkat pujian rapnya aja ya. Ajaib kau Tuhan. Sama-sama katakan kau ajaib Tuhan bagi setiap kami. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa melintas selamanya. Kaulah Yesus, kaulah Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa melintas selamanya. Kau sumber kemenanganku, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa melintas selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia, haleluya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati selalu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan, merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita lebih dalam lagi. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu, teman-teman semua. Tuhan, aku rindu, Tuhan, aku siap. Penuhi kami Tuhan dengan roh-Mu. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu saat ini Tuhan. Lawat kami, setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu saat itu. Mari sama-sama katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Oh,
hati kami. Kami mau duduk diam, belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Secara manusia kami tidak mengerti apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi bersama kuasa Roh Kudus yang selalu mengurapi kami akan mengerti dan kami memahami apa yang direncanakan Tuhan dalam kehidupan kami. Buka hati kami, buka telinga pendengaran kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapan yang baru, kuasa yang baru, hikmat yang baru. Sehingga setiap kebenaran yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan adalah pesan-pesan daripada Tuhan. Setiap roh-roh yang bukan daripada Allah, pada pagi hari ini kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu berkarya dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kami semua pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Atas nama keluarga dan atas nama Gembala Sidang juga dan tim inti, kami mengucapkan selamat Natal 2021 dan biarlah damai dan sukacita Natal boleh terjadi dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita masing-masing, ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan bicara kasih, ya, karena tema Natal nasional, ya, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, ya. Ini tema Natal nasional tahun 2021 ini, ya. Firman Tuhan pagi ini saya kasih tema kasih yang kekal. Kasih yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada bulan Desember ini seluruh dunia memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, ya. Yang kemarin Pak Gem bilang Tuhan Yesus lagi berulang tahun, ya. Yang kita sebut, yang kita kenal dengan istilah Natal, ya. Di dalam setiap memperingati hari Natal ini, setiap orang berbeda. Ada yang memperingati dengan pesta pora, ya. Zaman dulu saya masih kecil, itu ada yang merayakan, tetangga merayakan dengan Johnny Walker, ya. Terus ada lagi minuman-minuman beralkohol yang mewah-mewah. Terus tetapi ada juga yang merayakan, memperingati hari Natal ini dengan memberi kado, memberi bingkisan, dengan menanda bahwa saya mengasihi seseorang gitu kan. Dengan kasih saya memberikan bingkisan Natal dan saya juga udah terima karena orang mengasihi saya. Ya, itu berkat Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pemberian ini kita kepada rekan kerja atau rekan pelayanan mungkin, rekan bisnis, keluarga, itu dengan kasih kita memberikannya pastinya, ya kan.
memperingati hari Natal dengan memberikan sesuatu yang membuktikan bahwa kita orang yang kita berikan. Amin. Ya. Tanpa kalau kasih tidak hanya dengan sekedar kita memberi sesuatu. Seumpamanya saya memberikan kado ke Marcel. Kalau saya mengasihi, bukan hanya saya memberikan dia sekedar kado. Amin. Ya, banyak hal ini terjadi. Banyak kita memberikan kado, kita memberikan, oh saya mengasihimu, saya memperhatikanmu. Itu banyak. Tetapi itu hanya gombal, hanya ada nggak dengan tulus gitu maksudnya. Banyak hal itu terjadi. Formalitas. Ya, formalitas. Hanya supaya saya dilihat loh, Rahel aku mengasihimu, nih aku kasih. Tetapi sesungguhnya aku nggak tulus mengasihi Rahel. Ya. Seperti itu. Atau kepada keluarga Pak Kimsi, nih Pak aku kasih ya ulang tahun nih, Bapak ulang tahun aku kasih. Supaya dilihat banyak orang bahwa saya kasih kado. Hal itu sering terjadi. Sering dengan gampang, dengan mudah kita mengatakan saya mengasihimu. Saya Mencintai. mencintai itu hanya orang yang mencintai. Ya, cinta dengan kasih itu beda. Ya, saya mengasihi Pak Gem, saya mengasihi keluarga Bugem dan sebagainya. Itu bisa hal itu terjadi. Itu hanya omongan kosong. Ucapan yang enggak benar, maksudnya tidak dari hati. Ya saudaraku, banyak hal itu terjadi saat ini. Bukan hanya di luar sana, tetapi di antara kita juga. Di antara orang-orang selingkup kita, sejemaat. Saya mengasihi Bu Yanti, tetapi sesungguhnya saya enggak mengasihi dalam hati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lain di hati, lain di mulut. Ya. Hal ini sering terjadi. Hari ini, saat ini banyak terjadi. Tidak dengan tulus kita mengasihi. Ataupun saya mengasihi Rahel, saya mengasihi keluarga Pak Arifin. Wah dengan apa saya berupaya supaya saya kelihatan benar-benar saya mengasihi keluarga Pak Arifin. Tetapi di situ ada sesuatu yang saya harapkan. Ada sesuatu yang ada maksud tertentu saya mengasihi keluarga Pak Arifin. Ibaratnya ada udang di balik bakwan. Ada udang di balik batu. Ada sesuatu yang kita harapkan. Dengan kita mengatakan, Pak Arifin aku mengasihimu loh, hai Jason, Juan, aku mengasihimu. Sesungguhnya hati saya tidak mengasihi. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di balik saya mengasihi keluarga Arifin, disitulah saya mengambil keuntungan. Ya, di sini sering terjadi. Kita buka dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-12. Dengan tema kasih yang kekal. Coba Pak di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 12. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Amin. Dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Amin. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini firman Tuhan yang telah kita baca menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Di sini ada yang bilang firman Tuhan mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Oleh karena kasih Allah kepada kita, Allah mengaruniakan anaknya ya untuk menjadi suatu perdamaian antara kita dengan Allah. Satu hal yang harus saudara dan saya sadari dan pahami, bahwa kasih itu berasal dari Allah. Ya, kita firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 bahwa kasih itu berasal dari Allah. Ya, yang tidak bisa kita samakan dengan kasih kita secara satu dengan yang lain dengan kasih Allah. Kasih Allah itu sangat sempurna dan kasih Allah itu tidak pernah pudar di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya kan? Kalau kasih saya kepada Timi, saya bisa pudar. Kasih saya kepada Pak Groho sebagai suami istri, kita bisa pudar. Tetapi kasih Allah kepada kita semua, anak-anaknya, tidak akan pernah pudar. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam Kejadian 3 ayat yang 9 menyatakan bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka Allah berinisiatif. Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Karena manusia telah jatuh dalam dosa, dan Allah memiliki inisiatif, mempunyai inisiatif untuk menyelamatkan saudara dan saya dari lumpur dosa. Amin. Sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Coba dibaca Pak. Iya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya, Kepadanya. kepada Allah, Amin. tidak akan binasa melainkan hidup yang kekal. Amin. Inilah inisiatif Allah, Allah Bapa kepada kita umat manusia yang dikasihinya. Amin. Sehingga dengan rela, dengan berat hati, mungkin kayak kita sebagai anak, kita sebagai orang tua, untuk melepas anak kita pergi jauh aja, kita berat. Kita rasa, aduh gimana ya. Kayak anak kita mau sekolah jauh, seperti anak saya mau kuliah jauh. Udah enggak, udah biarin aja sekolah kuliah di Jakarta. Banyak teman-teman bilang, di Manado atau di Papua, kuliah kedokteran bahkan bisa gratis. Dapat beasiswa. Saya enggak, udah biarin. Dia kuliah aja di Jakarta. Karena berat hati kita ngelepas anak. Ya. Ya kan?
Tetapi Allah yang begitu mengasihi saudara dan saya. Amin. Allah mengasihi kita semua. Sehingga Dia rela mengaruniakan Yesus Kristus sebagai anaknya. Datang ke dunia. Menebus saudara dan saya. Ya. Itulah kasih Allah. Kasih Allah tidak pernah berubah. Walaupun saudara dan saya sering berubah. Saudara dan saya bilang saya mengasihi Tuhan. Tetapi datang masalah sedikit kita meninggalkan Tuhan. Ada goncangan sedikit dalam hidup kita, dalam bisnis kita, dalam usaha kita. Mana Tuhan? Katanya kasih. Kita meninggalkan Tuhan. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah pudar. Amin. Inilah kasih yang kekal. Ya. Kasih yang daripada Allah. Yes. Untuk kita semua. Amin. Untuk saudara dan saya. Maka dari itu saudaraku yang terkasih, mari kita mau meresponi kasih Allah. Kita mau benar-benar mengasihi Allah. Kita mau meresponi pengorbanan Allah menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kalau bukan karena penebusan dari karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Apa yang terjadi pada kita semua pada pagi hari ini? Mungkin saya, Pak Agem gak ada di tempat ini. Ya. Saudara gak ada. Momen Natal ini jangan kita lewatkan. Amin. Jangan kita biarkan kasih itu lari dari hidup kita. Kita mau mengasihi satu dengan yang lain. Kita mau mengasihi Allah terutama dalam hidup kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Bukan kita yang mengasihi Allah. Tetapi Allah yang mengasihi kita. Dengan mengutus anaknya yang tunggal. Amin. Bukan karena saya mengasihi Allah. Bukan saudara yang mengasihi Allah. Saudara ada di sini. Tetapi Allah yang mengasihi saudara dan saya pada pagi hari ini. Kita ada di tempat ini. Yes. Saudaraku, jangan kita meninggalkan kasih Tuhan. Saat ini banyak anak-anak Tuhan, apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini, banyak yang menjauh dari Tuhan. Bukan karena tidak adanya ibadah, tetapi karena mengejar sesuatu. Karena ingin mendapatkan sesuatu, dia rela menjual imannya. Saudaraku yang terkasih, jangan lewatkan, jangan sia-siakan kasih Allah yang kekal. Kasih Allah tidak pernah surut, kasih Allah tidak pernah pudar. Kasih Allah itu kekal, abadi. Amin. Buat kita semua. Mari saudaraku. Makasih. Pada pagi hari ini, kita jangan menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang biasa. Amen. Tetapi kita mau meresponi kasih Yes. Allah. Amin. Kita mau memiliki kasih Allah yang tidak pernah pudar. Allah telah mengirim hamba-hambanya. Allah telah mengirim nabi-nabinya untuk menyatakan bahwa Allah mengasihi kita. Tetapi kebanyakan dari kita tidak meresponi. Saudaraku, saat ini
di momen Natal yang indah ini, kita mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Jika kita mengasihi sesama kita, maka fitnah tidak akan terjadi. Ya. Perselisihan tidak pernah terjadi. Amin. Pertikaian, gosip menggosip tidak pernah terjadi. Tetapi yang ada sukacita, damai Amin. yang terjadi di antara kita semua. Kita mau mengasihi sesama. Jika kita bilang saya mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mengasihi sesama kita, itu sama aja kita membohongi. Itu sama aja sia-sia. Kita mau menyatakan bahwa saya mengasihi kamu, bahwa saya mengasihi saudara, bahwa saya mengasihi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Mari kita mau belajar. Secara manusia mungkin sakit saya. Seperti yang sudah beberapa tahun terjadi. Oh, saya nggak bisa mengampuni. Di momen Natal ini, kita mau mengasihi sesama kita dengan kasih yang kekal, yang tidak pernah pudar, yaitu kasih Allah bagi kita semua. Sehingga pengorbanan Yesus di atas kayu salib tidak akan sia-sia. Amin. Yes. Yohanes 3 ayat 16 itu tidak akan sia-sia. Mari saudara, kita mengasihi, katakan sebelah samping kiri kanan, aku mengasihimu dengan kasih Tuhan. Bukan karena kasih secara manusia, tetapi apa yang ada di dalam hati kita, yaitu kasih Allah yang kekal, yang tidak pernah pudar, yang tidak pernah hilang walaupun tahun berganti, keadaan kondisi berganti, tetapi kasih Allah, kasih yang kekal itu tetap ada di dalam hati kita. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Selamat Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru di tahun 2022. Immanuel. Natal dan tahun baru. Kita angkat satu pujian. Ini lagu lama, coba Pak Gem tolong dibantu ya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidup. Mengalir kasih dari tempat ini.
sudah berubah. dari tempat Amin. mengalir kasih dari data Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, katakan mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dengan lembut sambil engkau boleh merasakan aliran kuasa daripada surga. Dan bukan hanya merasakannya, tapi mulai belajar membagikan sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Mari katakan mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi. Sama-sama katakan mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Lebih lagi katakan mengalir kasih dari tempat tinggi. Katakan mengalir, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Haleluya. Mengalir memenuhi hidupku. Lebih lagi katakan mengalir. Haleluya. Mengalir kasih dari, katakan tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Katakan mengalir. Amin. Haleluya. Ayo. Mengalir dan mengalir. Oh. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi, mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi katakan oh. Mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. 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 Mari terima aliran kuasa dari surga. Kasih yang terindah, kasih yang tulus, kasih yang terbaik, kasih agape dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan. Oh, ya terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bangga punya Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengasihi kami begitu luar biasa. Hari ini kasih-Mu yang sempurna telah dinyatakan, dan ini terjadi atas kami semua. Dan bukan hanya menerima aliran, tetapi mengalirkan kasih lebih lagi dalam nama Yesus. Sehingga banyak yang merasakan kasih yang daripada Allah melalui hidup kita. Hari ini biarlah firman-Nya tidak sia-sia, tetapi saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, setiap firman yang ditabur berakar, bertumbuh, berbuah, ada hasil. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada firman yang jatuh di bawah Tuhan, di pinggir jalan, tetapi firman-Nya jatuh di hati yang subur. Amin. Sehingga bertumbuh, berbuah-buah. Amin. Sehingga hidup kita tidak sama dulu, sekarang, sampai selamanya, tetapi berubah. Kalau dahulu
kasih itu tidak terpancar, tidak mengalir. Hari ini biarlah melalui firman-Nya alirkan kasih itu, pancarkan kasih itu, Amin. sehingga banyak orang diberkati. Melalui kita banyak orang datang kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengaruniakan hikmat pada pagi hari bagi hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Ibu PDP Esther Kurnia. Pakai lebih dahsyat lagi dalam pemberitaan firman-Mu. Ibadah 1 bahkan ibadah 2. Pengurapan Allah yang luar biasa turun. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kesehatannya, berkati suaminya, berkati anak menantu cucunya. Bahkan apapun pergumulan hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Terima kasih, terima kasih. Biarlah kita setiap mendengarkan firman Tuhan ini melakukan dengan setia. Dan yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, puji Tuhan, saya melihat banyak kita yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah nanti juga ibadah kedua lebih banyak lagi, amin. Haleluya. Sekali lagi terima kasih buat hambanya Ibu Pendeta Esther Kurnia yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kita semua, bahkan teman-teman yang ada di rumah saat ini, amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita berjalan biasa. Di hari Sabtu ada kita tutup tahun, ya di hari Jumat ya. Hari Jumat kita ada tutup tahun yaitu tanggal 31. Ada di warta saya udah catat itu jam 5 sore. Ya, hari Jumat jam 5 sore. Ya, yang kerja cepat-cepatlah pulang. Permisi. Pak, permisi, kenapa? Kami ada ibadah tutup tahun. Lo ndak bisa, ini kan belum waktunya pulang. Ya Pak, kami mau bersyukur dan berdoa agar usaha kita ini, usaha Bapak ini di tahun 2022 semakin diberkati. Haleluya. Pagi-pagi ngomong ya, jadi nanti enggak kelabakan. Ya, pasti bosnya bilang, "Ya udah, sekarang aja pulang." Iya dong, kalau kita berdua buat usaha seseorang pasti senang ya. Pak Gem kalau berdua buat usaha orang, terima kasih Pak Gem, bawa kasih makan, kasih ampau lagi. Nah, Bapak Ibu nggak minta ampau sama bos, nggak minta nasi bungkus. Yang penting berikan izin buat saya buat berdoa. Pasti ya udah silakan. Oke? Iya, Bapak Ibu. Jadi kita ada di tempat ini jam 5 sudah mulai sehingga tidak lama kita di sini berdoa bersyukur. Selesai itu kita baru kembali ke aktivitas kemanapun Bapak Ibu sudah membuat rencana ya. Haleluya. Iya, mengawali dengan baik. Di tahun yang di bulan Januari, kita akhiri dengan baik di tahun Desember. Amin. Di bulan Desember. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang bertugas sudah ada semuanya. Ya, jadi kita bawa lauk pauk dari rumah. Ya, jangan ada ku tak membawa. Jangan ya. Tetapi inilah yang ku punya. Ya kan? Otak-otak. Hah? Ada, itu harus ada. Ya, Pak Arno juga suka jengkol kayaknya. Ya kan? Jengkol itu penting. Ya, karena itu menambah imun. Dan membuat orang lain gamur. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya jadi bawa lauk dari rumah. Ya, jadi kita yang sudah berkeluarga, masaklah ya. Masaklah lauk pauk sesuai dengan apa. Kalau kita masuk restoran kan kita kan tanya, mana menu top di sini? Iya kan gitu kan? Oh, topnya otak-otak. Wah, udah topnya otak-otak ya. Itu menu. Topnya apa di sini? Oh, gado-gado gitu. Topnya apa di sini? Saksang kan begitu. Nah, jadi cari mana masakan yang paling, kalau Ibu Yanti saya ingat dulu topnya dia itu banyak sebenarnya. Tapi yang paling top Puyung Hai ya. Saya masih ingat. Sampai sekarang saya udah rindu makan Puyung Hai. Ya. Ya Bu ya. Itu request kayaknya. Kalau yang lain bebas. Kalau Ibu ini jengkol sama otak-otak itu topnya. Kemarin kesaksian 12 kilo satu hari, sekarang loh 12 kilo. Wih, luar biasa ya. 12 kilo mantap ya. Nanti kesaksiannya nanti dia yang bersaksi kapan-kapan di sini. Ada kesaksian yang luar biasa ya. Nanti Bapak Ibu gitu ya. Oke. Nah, jadi tanggal 31 bawa lauk masing-masing. Kan kita ini kan sederhana saja, kan kita kan satu harian itu masak. Iya kan?
Masaklah buat makan malam, buat makan, ya kan? Ah, itu aja bawa, nggak usah ada yang nggak usah sulit-sulit, nggak usah repot-repot. Ikan asin, ya kan? Tetapi kayaknya tanggal 31 ikan asin pasti susah dicari itu. Ya, jadi bawa aja lauk masing-masing. Kalau nasi kita sediakan di tempat ini, ya. Yang nggak sempat masak kemana Bu Gem? Oh iya, ya, gampang kan? Tinggal suruh orang masak, iya kan? Oke, siap? Gue bingung apa yang saya mau bawa ya? Yang ibu posting setiap hari itu bawa, ya kan? Jangan hanya kita lihat aja ya kan? Yang diposting tiap hari itu bawa. Yang mana Pak? Ya semua. Ya, haleluya. Iya, posting aneh-aneh buat kita lapar pagi-pagi, ya kan? Saya bilang ini Bu Esther kerjanya masak mulu kali, Ibu Gem aja belum masak dia udah posting makanan, ya kan? Pas kita mau ke sana, Bu Esther kayak mau datang 5 orang, aduh nggak sempat belanja. Ya, haleluya. Jadi tanggal 31 mari ya kita bawa lah makanan kita, ya hanya telur doang digoreng bawa, kan begitu kan. Jadi nggak usah terlalu repot-repot, tetapi kalau mau repot juga bagus juga, ya kan. Ya kan? Membawa yang terbaik kan begitu kan. Inilah yang ku punya, masa punyanya ikan asin, ya kan. Oke, jadi kalau nggak ada ikan di rumah udah ikan di depan serok, Mas. Oke ya, jadi kita percaya malam tutup tahun ini kita akan makan makanan yang bergengsi lah ya, yang banyak macamnya gitu ya. Jangan janjian, udah telur aja lah semua, jangan ya. Tetapi buatlah ciri khas. Enggak tahu Pak Edi mau bawa apa, nanti urusannya lah itu ya. Iya persediaan, itu nggak enak ikan, nggak fresh lagi kalau tanggal, ya kan. Seharusnya hari ini bawa gitu, itu intinya. Oke, saya rasa untuk malam tahun baru saya rasa nggak ada nasi dari gereja ya. Nggak usah bawa nasi lah. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, latihan untuk ibadah awal tahun, yaitu tanggal 2 kalau nggak salah ya. Ya tanggal 2 itu nanti selesai ibadah ini, ibadah kedua ya. Oke, saya rasa terus ada berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti minta dari Ibu Gembala, apa itu? Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus dan di minggu, di awal tahun kita akan diurapi ya, kita akan menerima pengurapan daripada Tuhan sehingga dalam 1 tahun ke depan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa ya, ada pengurapan yang dahsyat. Oleh karena itu nanti selesai nanti ibadah ini di depan, Bapak Ibu akan diberikan oleh Ibu Gembala ada kupon berkat Natal ya, ini dari orang-orang yang ada namanya persatuannya Bakau ya, yaitu orang-orang yang ada di di Bagan. Jadi ada orang-orang di Bagan, mereka punya kelompok, mereka ingin memberkati melalui Pak Aok, ya kan, melalui Pak Aok. Kita dikasih kemarin 35 kupon, nanti ambil sendiri. Jadi bukan Pak Gem yang ambil di gereja HKBP selembaran, ya nanti itu jam 1 sampai jam 2:30, ya. Ya lewat dari situ hangus, ya jadi diusahakan, ya teknisnya nanti diatur aja seperti apa, ya kalau contohnya ada urusannya yang sangat mendesak hari ini nggak bisa ngambil, nanti bicara ke teman atau keluarga suruh ngambil ya, jangan suruh Pak Gem yang ngambil. Kalau Pak Gem yang ngambil, Bapak Ibu nggak kebagian, ditahan di sini. Gue yang capek ya kan begitu kan. Oke ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi perhatikan. Terus orang-orang yang tidak hadir hari ini ya saya nggak tahu, ya kan, karena memang hari ini harus diambil ya nanti aja. Jadi penting dikasih dulu nanti Bu Gem per keluarga 1 ya oke, gitu aja kira-kira. Saya rasa itu sudah jelas ya, jam 1 sampai jam 2:30. Ya, jadi saya nggak ada di sana, nanti Bapak Ibu langsung di sana, ada Pak Ahok di sana. Ya, oke, saya rasa itu aja, tidak ada pengumuman yang lain. Terima kasih buat semangatnya, buat kobaran api Kristus yang terus menyala, sehingga sekalipun kemarin kita ibadah, hari ini ada lagi, itu semua karena Roh Kudus yang berkarya. Amin. Oleh karena itu mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita yang luar biasa ini. Haleluya. Amin. Oh Jesus. Mari katakan kiranya, oh,
daripada ibadah kami ini, kami ucapkan terima kasih dan syukur yang terbaik bagimu. Karena Kau sudah melakukan kasih yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau pulang dari tempat ini, kami mau bertemu dengan keluarga besar kami. Oleh karena itu biar Engkau hantarkan kami dari tempat ini dengan sukacita, damai, kasih, dan keselamatan yang berlimpah-limpah. Roh maut, kecelakaan, penyakit, bahkan virus corona tidak bisa menyentuh kami. Mungkin kami akan pergi ke tempat keluarga kami, berkumpul dalam kasih. Biarlah tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan, tidak ada virus yang bisa menempel, karena darah Yesus membentengi, memagari kami. Dan biarlah sebentar Engkau memberkati umat-Mu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua tangan, yakin dan percaya setiap doa-doa yang diucapkan ada hasil, ada mujizat yang terjadi. Oleh karena itu diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan kita pulang membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Sama-sama katakan